Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari telaah kritis dari artikel yang berjudul Why Leader Not Always Disapprove of Unethical Follower Behavior. It depends on the leader's self-interest and accountability, yang ditulis oleh Nick Hugerfors, David De Kramer, dan Marius van Dijk. Dalam telaah kritis ini, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Saudara Rusda Eka Putra, yang kedua Saudari Yuni Fatma, dan yang ketiga saya sendiri, Sahra Matra. Baiklah, kita langsung masuk pada pokok pembahasan. Dalam artikel ini, pokok pembahasannya adalah mengenai unethical follower behavior atau UFB, atau sikap pengikut yang tidak etis. Seperti yang kita tahu bahwa tugas dari seorang pemimpin adalah menciptakan suasana yang bersih yang secara moral dapat diterima atau tidak. Maka dari itu, menunjukkan sikap ketidaksetujuan terhadap UFB merupakan salah satu cara penting bagi pemimpin untuk menciptakan rasa keadilan bagi karyawan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan memperbesar kedua motif, yaitu pemimpin dan keadaan organisasi, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam mempengaruhi dan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap UFB. Dalam telaah kritis artikel kali ini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama yaitu untuk melihat bagaimana seorang pemimpin berinteraksi ketika mereka menunjukkan ketidaksetujuan terhadap UFB jika dilihat dari kepentingan pribadi atau perantaraan. Dan yang kedua yaitu untuk melihat bagaimana seorang pemimpin berinteraksi ketika mereka menunjukkan ketidaksetujuan terhadap UFB jika dilihat dari akuntabilitas pemimpin. Untuk metode penelitian, di sini mempunyai 2 studi. Yang pertama yaitu menggunakan sampel sebanyak 102 mahasiswa di Universitas Belanda, yaitu 22 orang laki-laki dan 80 perempuan, serta menggunakan pengukuran skala Likert 1 hingga 7, dengan poin 1 sangat tidak setuju hingga 7 sangat setuju. Dan studi yang kedua menggunakan sampel sebanyak 99 mahasiswa di Universitas Belanda dengan 54 laki-laki serta 45 perempuan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung tujuan penelitian. Pemimpin tidak menyetujui lebih banyak pengikut berlaku tidak etis ketika mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan mereka. Nah, meskipun hal ini terjadi, tetapi hanya ketika pengikut berlaku tidak etis ini tidak berperan dalam melayani kepentingan para pemimpin. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan 79,8% mereka percaya bahwa pemimpin mereka tidak akan menyetujui perilaku mereka yang tidak etis itu ketika ada kemungkinan dari pihak ketiga akan mengetahui tindakan tidak etis tersebut dengan akuntabilitas tinggi. Dan ketika pemimpin tidak dapat secara pribadi mendapatkan keuntungan dari tindakan karyawan atau perentaraan rendah. Selanjutnya kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa para pemimpin menunjukkan lebih sedikit ketidaksetujuan terhadap UFB ketika mereka secara pribadi diuntungkan dari tindakan tidak etis, yaitu ketika mereka
ketika kepentingan pemimpin ini selaras dengan pengikut perilaku tidak etis. Meskipun mereka ditekan untuk membuat pilihan yang benar secara moral, namun mereka bertindak mementingkan diri mereka sendiri. Selanjutnya, pemimpin juga tidak selalu konsisten dengan mengambil tindakan proaktif terhadap pengikut yang tidak etis, yaitu dengan menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pengikut perilaku tidak etis, dan tampaknya pengikut juga menyadari hal itu. Selanjutnya yaitu tentang keterbatasan penelitian dan saran. Dalam penelitian ini, meskipun mengusulkan bahwa kepentingan pribadi mungkin menghambat efek akuntabilitas pada ketidaksetujuan pemimpin terhadap pengikut perilaku tidak etis, tetapi tidak memasukkan ukuran langsung untuk proses psikologi yang mendasari yang mendorong efek interaksi ini. Nah, penelitian ini juga tidak menguji efek interaksi yang diprediksi dalam pengaturan organisasi, sehingga temuan yang disajikan dalam artikel ini memiliki validasi internal. Meskipun memiliki validasi internal yang tinggi, namun ada kekhawatiran dari peneliti tentang generalisasi dari temuan ini. Untuk saran penelitian selanjutnya, menurut kelompok kami, penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi para pemimpin dengan pengukuran psikologis agar benar-benar menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetujuan tersebut terhadap pengikut perilaku tidak etis. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penelitian langsung pada perusahaan dengan menggunakan sampel karyawan perusahaan tersebut. Karena dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa Universitas Belanda sebagai sampel dan juga dengan metode atau skenario yang mereka gunakan. Sehingga mungkin pada penelitian selanjutnya dapat langsung pada perusahaan dengan sampel karyawan perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.